Halo semua, sahabat pelajar dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Maltus di Zona Tutorial. Kali ini saya akan berbagi video bagaimana menulis surat izin yang baik dan benar. Namun jangan lupa di subscribe dulu dan bunyikan loncengnya supaya channel ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, pertama-tama kita siapkan kertas folio bergaris seperti ini. Bagi teman-teman yang merupakan pelajar, jika menulis surat izin bisa menggunakan kertas buku biasa dengan cara mengambil kertas di posisi paling tengah ya. Jadi nanti teman-teman silahkan persiapkan dulu alat tulisnya seperti ini. Cara penulisannya nanti kita akan bahas bersama supaya nanti bisa mempermudah teman-teman seluruh siswa-siswi dalam membuat surat izin dan tidak akan pernah merasa sungkan mengirim surat izinnya kepada guru masing-masing. Pertama-tama yang harus kita tulis yaitu tanggal penulisan surat izinnya. Yaitu kita tulis dulu di bagian pojok kanan atas ya. Jadi kita mulai dulu, misalnya kita menulis surat izinnya di suatu tempat, katakan saja misalnya tempatnya Tumbang Hiran. Jadi kita tulis dulu Tumbang Hiran. Nah, kemudian tanggalnya tanggal berapa? Misalnya tanggal 20 Oktober misalnya nih ya, 2022. Nah, ingat posisinya di bagian kanan atas ya. Bagian kanan atas, persis seperti ini. Lalu kita memberi jarak satu baris pada pojok kiri ya. Bentuk tulisan yang kita tulis yaitu kita mulai dengan kata kepada ya. Kita kasih koma ya, kepada koma. Yang terhormat di bawahnya boleh kita singkat YTH, namun kita bubuhkan tanda titik ya. Bukan tanda titik sehingga setiap singkatan itu memiliki arti. Itulah manfaat titik pada sebuah penyingkatan huruf. Nah, kepada yang terhormat langsung saja kepada siapa? Misalnya wali kelas 7B misalnya. Wali kelas 7B SMP Negeri 1 Marikit misalnya. Nah, SMP Negeri 1 Marikit ini di Tumbang Hiran tadi ya, sesuai dengan alamat suratnya ini di Tumbang Hiran. Ini cuma contoh ya. Ini cuma contoh, nanti kalau mau tulis surat izin, mau kamu SMP mana, sekolah mana, tinggal kamu edit saja. Kemudian setelah itu, di mana wali kelasnya? Misalnya di rumah atau lagi di luar kota ya. Jadi kita bubuhkan di bawah ini kata, bukan kata ya, sapaan tempat misalnya, yaitu di, misalnya di tempat saja. Ini contohnya. Kalau misalnya wali kelasnya di Palangkaraya, waktu kita menulis surat tulis di Palangkaraya. Kalau ternyata memang wali kelasnya ada di sekolah atau ada di rumah, lebih baik kita menggunakan kata di tempat, begitu kira-kira. Setelah tujuan surat izin selesai, kita beri jarak satu baris lagi ya. Namun bentuk penulisannya itu ke bawah lurus ya. Jadi seperti ini. Kita mulai dengan ucapan atau salam hormatnya dulu ya. Jadi kita beri posisinya sejajar ya, satu baris ya, kira-kira sekitar di sini ya. Kita tulis misalnya dengan hormat misalnya. Nah, kasih tanda koma ya. Kemudian bunyi pembuka surat izinnya. Misalnya kita
mulai dengan kata bersama dengan surat ini, ya. Nah, bersama dengan surat ini, ya, saya sampaikan. Saya sampaikan, ya. Saya sampaikan titik 2. Kita beri tanda titik 2, ya. Baru kita pindah lagi di bawah ini bagian identitas yang memohon izin. Misalnya nama. Nama ini nama samaran saja ya. Kita tulis nama di sini nanti bunga saja, ya. Nah, ini perempuan misalnya ya. Kelas misalnya harus ada keterangan kelasnya. Kelas berapa tadi? Sesuai dengan tujuan suratnya, yaitu kelas 7B. Begitu, ya. Kemudian di bawahnya, ya, tidak usah kita berikan jarak di bawahnya, langsung kita pindah baris saja, ya. Menyampaikan bahwa. Nah, jadi di sini menyampaikan ini tulisannya agak susah ya. Menyampaikan bahwa pada hari ini saya tidak dapat hadir, ya. Saya tidak dapat. Nah, dapat ya. Tidak dapat, pindah ke bawahnya. Hadir. Seperti biasa misalnya. Jadi kita harus berikan keterangannya ya. Tidak dapat hadir seperti biasa itu karena apa? Misalnya karena dalam keadaan berhalangan. Ini ya. Jadi kita izin itu karena berhalangan. Dalam keadaan berhalangan. Nah, ini karena sini sudah sampai pada pembatas kertas dan ternyata masih ada huruf yang belum mencukupi untuk membentuk sebuah kata. Kita beri tanda strip ya, seperti ini. Nah, berhalangan. Berhalangan. Nah, seperti itu, titik. Nah, jadi sampai di situ kita menyatakan bahwa kita tidak hadir itu karena dalam keadaan berhalangan tadi. Sekarang kalau cuma sampai di situ tidak bisa, ya, karena kebanyakan seseorang wali kelas itu pengen tahu apa sih halangannya, ya. Jadi harus kita sebutkan halangan kita itu apa. Itu kalau berhalangan. Tetapi kalau misalnya kita sakit, nih, misalnya ini kita sakit, misalnya. Jadi saya tidak bisa hadir seperti biasa karena dalam keadaan sakit, begitu saja, titik. Ya, cukup sampai di situ jika kita dalam keadaan sakit. Karena apa? Karena jika seseorang sakit tidak bisa ditentukan berapa hari sakitnya. Orang itu akan sembuh berapa hari tidak bisa ditentukan. Jadi cukup dalam keadaan sakit saja, ya. Karena ini memohon izin dalam keadaan berhalangan, tetap kita harus memberi keterangan, ya. Keterangannya apa? Ya, berhalangan itu karena apa? Nah, sekarang berhalangannya karena apa? Misalnya kita membuat keterangan berhalangannya yaitu misalnya kita ambil saja
pulang kampung ya, bersama keluarga, misalnya nih, bersama keluarga ya, pulang kampung bersama keluarga. Kemudian ini tadi ada kurang ya, ini kurang A-nya nih, kampung bersama keluarga, yaitu selama selama 2 hari misalnya. 2 hari, yaitu sudah ya, yaitu pulang kampung bersama keluarga selama 2 hari. Nah, jadi izinnya kamu itu berarti selama 2 hari ya. Akan lebih baik lagi jika kita menulis keterangan tanggalnya. Karena tadi kita menulis tanggal 20 Oktober, berarti mulai tanggal 20 ini kita sudah izin ya. Keterangan di bawahnya 2 hari ini kita tulis saja misalnya sejak tanggal 20 Oktober sampai, boleh sampai tanda strip saja, sampai 21 Oktober tahun 2022 ya. Tahun 2022. Nah, kira-kira begitu. Jadi sudah jelas halangannya apa, yaitu jumlah izinnya tadi 2 hari. Jadi sejak tanggal berapa sampai tanggal berapa sudah jelas semua ya. Sekarang bagian terakhir yaitu penutup suratnya. Kita beri jarak 1 baris lagi ya. Demikian ya. Jadi kita mulai dari kata demikian. Demikian nih, surat izin ini. Nah, surat izin ini ya. Surat izin ini saya sampaikan. Nah, ini saya sampaikan, koma, bukan tanda koma, atas perhatian Bapak dan Ibu guru saya ucapkan terima kasih. Ini huruf kecil aja ya. Terima kasih. Titik. Nah, di bawahnya kita ambil posisi kanan ya. Ambil posisi kanan. Beri jarak misalnya 3 baris, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, idealnya 5. Ya, di sini keterangan tanda tangan. Ya, jadi kamu yang memohon izin cantumkan di sini tanda tangan. Nah, namanya tadi siapa? Tadi kita menggunakan nama samaran yaitu Bunga ya. Nama samarannya Bunga. Di sini kamu kasih garis ini ya. Dan rapi. Jadi kamu tanda tangan di sini misalnya. Nah, seperti itu. Ini cuma contoh saja ya. Jadilah dia surat izin. Nah, jadi sekarang rata-rata orang izin melalui media elektronik seperti handphone. Ya, jadi kalau kita izin ke wali kelas ya, selain mengirim suratnya, surat izinnya ini boleh juga dipoto, kemudian dikirim lewat WhatsApp ke grup atau ke guru atau wali kelas yang bersangkutan masing-masing. Oke, demikian tutorial penulisan surat izin ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba.